Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan tentang kalimat mu'rab dan kalimat mabni. Maka di sini dimulai dari pembahasan kalimat mu'rab. Apa yang dimaksud kalimat mu'rab? Mu'rab adalah kalimat yang akhirnya bisa berubah-ubah sesuai amil yang masuk. Di antara macam-macam kalimat mu'rab, yang pertama adalah isim mufrad. Nanti kita akan pelajari ciri-ciri dan pengertiannya di pembahasan selanjutnya. Yang kedua jamak taksir, yang ketiga isim tasniyah, yang keempat jamak mudzakkar salim, yang kelima jamak muannas salim, yang keenam isim ghairu munsharif, yang ketujuh asmaul khamsah, yang kedelapan fi'il mudhari' shahih akhir, yang kesembilan fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang kesepuluh adalah af'alul khamsah. Jadi kesepuluh ini bisa akhirnya tersebut berubah sesuai amil yang masuk. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya mengenai kalimat mabni. Apa itu kalimat mabni? Mabni adalah perlawanan dari mu'rab. Maksudnya mabni adalah tidak berubahnya akhir kalimat meskipun kemasukan amil yang beragam. Di antara macam-macam kalimat mabni adalah semua kalimat huruf, fi'il madi, fi'il amar, isim isyarah, isim mausul, dan isim domir. Nah, semuanya di sini merupakan kalimat mabni, yang mana di sini sering terjadi, sering tampil di kitab. Sebenarnya masih banyak kalimat-kalimat mabni yang lain. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya mengenai ciri-ciri i'rab rafa. Kita baca dulu ibaratnya. Liraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Liraf'i itu ada pada i'rab rafa arba'u alamatin, adapun mempunyai 4 beberapa tanda atau ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Ad-dhammatu yakni pertama dhammah. Jadi kalau ada kalimat berakhiran harokat dhammah, maka kalimat tersebut mu'rab i'rab rafa. Yang kedua adalah wawu. Kalau ada kalimat berakhiran wawu maka disebut i'rab rafa. Dan juga yang ketiga adalah alif. Jika ada kalimat yang berakhiran alif maka di situ maka disebut i'rab rafa. Kemudian yang keempat adalah berakhiran nun. Adapun skemanya begini, Ciri-ciri suatu kalimat itu beri'rab rafa ialah berakhiran 1 dhammah, 2 wawu, 3 alif, yang keempat adalah nun. Inilah ciri-ciri i'rab rafa. Kemudian kita mulai dari i'rab rafa dengan dhammah. Termasuk tanda kalimat beri'rab rafa adalah jika berakhiran dhammah. Sebagaimana pernyataan musannif, fa'amad dhammatu, maka adapun harokat dhammah, fatakunu, maka itu ada apa harokat dhammah, alamatan itu menjadi tanda atau ciri-ciri. Liraf'i untuk mengetahui i'rab rafa fi arba'ati mawadi'ah, di dalam 4 macam beberapa tempat atau kalimat. Nah, fil ismi al mufradi, yang pertama adalah isim mufrad. Ciri-ciri isim mufrad itu berakhiran an, in, un, atau a, i, u. Jadi kalau ada kalimat berakhiran an atau in atau un atau berakhiran a atau i atau u, maka di situ merupakan isim mufrad.
Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Ciri-ciri jamak taksir bisa diketahui jika ada suatu lafaz itu mengikuti wazan berikut: af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun, af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Jadi kalau ada lafaz mengikuti salah satu wazan ini maka disebut jamak taksir, atau mengikuti wazan fu'ulun fu'ulun, fi'alun fi'alun, fu'alun fa'alatun, maka juga disebut jamak taksir. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, jamak muannas salim. Jika ada kalimat berakhiran atu atau ati atau atun atau atin, maka disebut jamak muannas salim. Kemudian yang keempat adalah fi'il mudhari. Apa ciri-cirinya fi'il mudhari? Yaitu kalimat yang diawali salah satu dari ana itu. Ini merupakan singkatan dari 4 huruf mudharaah, yaitu a, kemudian na, kemudian ya atau ta. Kemudian fi'il mudhari yang seperti apa di sini yang nantinya berirab rafa dengan dhammah? Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Alladzi yang lam yattasil tidak bersambung bi akhirih di akhir fi'il mudhari syai'un apa sesuatu apapun. Maksudnya di sini kalau ada fi'il mudhari itu tidak berakhiran bunyi ani, una atau ina, atau tidak berakhiran bunyi a, u atau i, maka disebut fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, atau gampangnya fi'il mudhari sahih akhir. Oke, kita di sini kita buat tabel supaya bisa lebih memahamkan ya. Jadi kalimat yang berirab rafa dengan dhammah itu ada 4. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim, 4 fi'il mudhari sahih akhir. Adapun pengertiannya isim mufrad adalah isim yang bermakna satu atau tunggal. Nah, kalau isim mufrad yang berakhiran a, i, u atau an, in, un itu merupakan ciri-ciri untuk memudahkan kita menemukan isim mufrad. Di sini ada contoh jaa al-muslimu. Jadi al-muslimu merupakan kalimat isim karena diawali oleh al. Di sini adalah kalimat mu'rab. Mu'rab yang mana? Di sini termasuk mu'rab isim mufrad. Kenapa kok dinamakan isim mufrad? Ya, karena dia berakhiran bunyi u. Dan di sini maknanya bermakna satu. Lalu di sini kemasukan amil yang merofakkan yaitu jaa, sehingga al-muslimu nanti dibaca rofa dengan tanda dhammah. Kemudian jamak taksir adalah isim yang bermakna banyak dengan mengubah bentuk mufradnya mengikuti wazan-wazan tertentu. Di sini contohnya jaa ar-rijalu. Ar-rijalu adalah kalimat isim, tandanya al. Ya, kenapa disebut kalimat isim? Karena berawalan al. Kemudian di sini kalimat isimnya termasuk kalimat mu'rab atau mabni? Termasuk kalimat mu'rab. Kenapa disebut kalimat mu'rab? Karena ar-rijalu merupakan jamak taksir. Kenapa dinamakan jamak taksir? Karena ada ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? Karena mengikuti wazan fi'alun. Di sini i'rabnya apa? Di sini i'rabnya rofa. Kenapa kok i'rabnya rofa? Karena kemasukan amil rofa. Mana amil rofanya? Jaa. Apa tanda rofanya ar-rijalu? Adalah dhammah. Kemudian jamak muannas salim, isim yang bermakna banyak perempuan dengan menambah alif dan ta di akhirnya. Di sini contohnya jaa al-muslimatu. Al-muslimatu kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Itu beral.
isim mabni atau isim mu'rab, maka jawabannya kalimat isim mu'rab. Kenapa? Karena berupa jamak muannats salim. Dari mana tahu kalau ini jamak muannats salim? Karena berakhiran bunyi atu, ya, matu. Apa i'rabnya? Di sini beri'rab rofa. Apa tanda rofanya? Yaitu dhammah. Kenapa dibaca rofa? Karena diawali oleh amil rofa yaitu ja'a. Kemudian di sini fiil mudhari. Fiil mudhari adalah fiil yang tadinya apa? Berawalan salah satu dari huruf mudhari'ah. Sedangkan yang dibahas fiil mudhari i'rab rafa dengan dhammah adalah fiil mudhari sahih akhir. Fiil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa yang dimaksud fiil mudhari sahih akhir? Fiil mudhari yang tidak berakhiran alif tasniyah, waw jamak dan ya wanas mukhatabah. Contohnya di sini yadhhabu. Yadhhabu kalimat apa? Kalimat fiil. Apa tandanya bahwasanya dia kalimat fiil? Karena dia bisa dimasuki oleh kode. Kemudian di sini kalimat fiilnya mu'rab atau mabni? Kalimat mu'rab. Kenapa kok kalimat mu'rab? Karena dia merupakan fiil mudhari sahih akhir. Kenapa kok diketahui bahwasanya ini fiil mudhari sahih akhir? Karena yadhabu diawali huruf ya, yang mana ya tersebut merupakan huruf mudhari'ah. Dan dibilang sahih akhir karena di akhirnya tidak ada bunyi ani, una, ina. Maka di sini positif dinamakan fiil mudhari sahih akhir. Apa i'rabnya? Rafa. Apa tanda rafanya? Dengan dhammah. Apa amilnya? Tidak dimasuki oleh amil apapun. Wallahu a'lam bishawab.